wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas. Di negara-negara lain seperti Amerika, Eropa, itu kasus Omikron sedang meningkat secara pesat. Tidak ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Semua sekolah di seluruh wilayah di Indonesia wajib melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM sesuai ketentuan SKB 4 Menteri terbaru yang berlaku per awal Januari 2022 dengan menyesuaikan status level PPKM daerah. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Jumeri meminta agar Pemda tak melarang digelarnya PTM bagi sekolah yang telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan sekolah tatap muka terbatas. Jumeri juga mengingatkan kepada orang tua atau wali murid bahwa saat ini PTMT bukanlah pilihan tetapi kewajiban. Mulai Januari 2022, semua peserta didik satuan pendidikan pada level 1, 2, 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Baik, ditegaskan oleh Pak Dirjen, Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria menjadi lebih berat lagi. Orang tua atau wali peserta didik tidak dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya setelah Januari ini. Sebelumnya boleh memilih, Bapak Ibu. Nah, setelah semester 1, semester gasal tahun 21-22 berakhir, ketentuan sudah dirubah. Dari daftar daerah berstatus level 1, 2, dan 3, DKI Jakarta termasuk provinsi yang masuk kriteria pembelajaran tatap muka 100% ini. Tak hanya Jakarta, Kota Tangerang, Bali, serta beberapa daerah di Jawa Tengah pun akan memberlakukan pembelajaran tatap muka 100% mulai 3 Januari lalu. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap pembelajaran tatap muka bagi siswa SD belum diterapkan 100%. Pasalnya, belum seluruh siswa SD mendapatkan vaksin COVID-19. Selain itu, anak SD belum dapat dengan baik melindungi diri. Kalau SMA-SMK mungkin masih oke karena mereka relatif bisa dengan logiknya itu bisa menjaga dirinya, tapi yang untuk anak-anak SD itu saya itu masih deg-degan ini karena mereka belum disuntik. Maka harapan saya yang anak SD apalagi yang usia 6-11 yang belum divaksin itu lebih baik ya PTM-nya jangan 100% dulu gitu. Dari data Kementerian Kesehatan pada 1 Januari 2022 lalu, jumlah kasus positif COVID-19 varian Omikron di DKI Jakarta hingga kini adalah tertinggi di Indonesia. Sementara menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% hari ini mencapai 97,2% atau sebanyak 10.429 sekolah. Sebagian orang tua tetap khawatir potensi penularan COVID-19 selama PTM 100%. Sebagian orang tua lainnya berharap mutu pembelajaran anaknya semakin baik dibanding sekolah online. Ya, khawatir sih ada, cuma ya yang penting protokol aja sih, Pak. Ya, anak-anak juga udah divaksin juga sih. Anak kelas 1 belum pernah masuk ya, belum bisa bertemu. Sekarang ketemu teman-temannya, jadi seneng aja dia gitu. Di tengah ancaman penyebaran varian Omikron, kebijakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% ini pun menuai kekhawatiran. Seusai musim liburan, resiko penyebaran COVID-19 makin tinggi. Sementara pembelajaran harus berjalan aman bagi semua. Di negara-negara lain seperti Amerika, Eropa, itu kasus Omikron sedang meningkat secara pesat. Memang tidak seganas varian Delta, tetapi jangan dianggap enteng, jangan dianggap itu tidak berbahaya. Melihat ancaman penyebaran varian Omikron, Ikatan Dokter Anak Indonesia pun mengeluarkan rekomendasi pada 2 Januari lalu. Menurut IDAI,
Untuk menggelar sekolah tatap muka 100%, guru dan petugas sekolah harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Anak yang bisa masuk sekolah juga harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap atau 2 kali dan tanpa komorbid. Sekolah harus patuh terhadap protokol kesehatan, terutama fokus pada disiplin masker, ketersediaan fasilitas cuci tangan, menjaga jarak, tidak makan bersamaan, memastikan sirkulasi udara terjaga, serta mengaktifkan sistem penapisan per hari untuk anak, guru, dan petugas sekolah, serta keluarganya yang memiliki gejala suspek COVID-19. Untuk anak usia 12 hingga 18 tahun, sekolah tatap muka bisa dilakukan dengan kapasitas 100% jika tidak ada peningkatan kasus COVID-19 dan tak ditemukan transmisi lokal Omikron. Sementara itu, untuk anak usia 12 hingga 18 tahun, sekolah tatap muka dapat dilakukan secara hybrid atau 50% daring dan 50% luring. Ini dilakukan jika ada lonjakan kasus COVID-19 di daerah dengan positivity rate di bawah 8% dan ditemukan transmisi Omikron lokal tetapi masih dalam kondisi terkendali. Sementara 100% anak, guru, serta petugas sekolah tervaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Untuk anak usia 6-11 tahun, IDAI tetap merekomendasikan sekolah dengan metode hybrid. Di usia ini 50% daring, 50% luring bisa dilakukan jika tidak ada peningkatan kasus COVID-19 dan tak ditemukan transmisi lokal Omikron. Namun, kondisi 50% luring harus diubah menjadi luring dan outdoor jika ditemukan kenaikan kasus COVID-19 dengan positivity rate di bawah 8% dan ditemukan transmisi Omikron terkendali. Pembelajaran juga harus dilakukan di luar ruangan seperti halaman sekolah atau taman. Untuk anak usia di bawah 6 tahun, IDAI tidak merekomendasikan pembelajaran tatap muka. Seluruhnya harus dilakukan secara daring dan melibatkan orang tua lewat kegiatan kreatif atau bermain di ruang terbuka. Sementara itu, anak yang memiliki komorbiditas atau penyakit bawaan seperti kanker, diabetes mellitus, penyakit autoimun, paru kronis, obesitas, dan lain-lain harus berkonsultasi dengan dokter spesialis anak sebelum orang tua memutuskan untuk mengizinkan anak mengikuti sekolah tatap muka. Ancaman pandemi COVID-19 masih ada di hadapan kita semua, termasuk di hadapan siswa-siswi penerus bangsa ini. Segala upaya pemerintah menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif layaknya mendapat dukungan kita semua dengan disiplin terhadap protokol kesehatan.